Dan dari sikap Pak Jokowi yang nggak mau dirangkul itu, ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat tegas, dan ini menjadi daftar kekecewaan Pak Jokowi yang disampaikan secara terbuka gitu. Selamat siang semuanya. Hari ini sebenarnya saya lagi pulang kampung ke rumah istri. Jadi saya pikir saya libur dulu dari bikin video karena di sini susah sinyal. Sinyalnya naik turun dan pasti itu akan susah sekali untuk upload video. Jangankan ngupload gitu ya, mau baca berita, buka Facebook aja susah payah tuh. Harus cari-cari sinyal gitu. Tapi tadi pagi gitu ya, ada banyak sekali orang yang kirim WhatsApp ke saya video pendek berdurasi 7 detik. Dan setelah saya coba usaha cari sinyal, akhirnya bisa dibuka. Dan itu ternyata adalah video Pak Jokowi yang terlihat jaga jarak atau menolak berpelukan dengan Surya Paloh. Wah, ini video yang nggak biasa gitu. Karena biasanya Pak Jokowi kalau pelukan ya pelukan aja. Tapi ini kayak jaga jarak gitu. Tangannya tuh kayak jangan-jangan. Dan gara-gara ini gitu saya jadi penasaran. Akhirnya saya coba jalan sedikit keluar ke arah kota yang sinyalnya lebih stabil, dan saya coba nonton videonya Pak Jokowi yang berpidato di acara ulang tahun Golkar. Ternyata dari pidato singkat itu berdurasi 12 menit, ini adalah sebuah pidato yang sangat-sangat menghujam Nasdem kayaknya gitu. Makanya kemudian ketika beredar video yang Pak Jokowi terlihat nolak atau nggak mau berpelukan dengan Surya Paloh, ini kayaknya sesuai dengan isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Buat teman-teman yang nggak sempat nonton pidatonya, kira-kira saya ingin sampaikan poin-poin pentingnya aja gitu ya. Awal-awalnya Pak Jokowi itu bilang bahwa Golkar itu pasti, saya yakin Golkar akan cermat untuk pilih tokoh yang benar. Pilih tokoh yang benar gitu, bukan yang bagus, bukan yang profesional, tapi yang benar. Karena ada kelompok sebelah milih tokoh yang nggak bener. Nggak bener gitu. The one and only Anies. Anies sumur resapan. Jadi ya Golkar itu harus pilih tokoh yang bener gitu ya, jangan yang nggak bener. Lalu kemudian Pak Jokowi cerita bahwa Pilpres itu ibaratnya seperti memilih pilot gitu. Dalam sebuah cerita katanya, dalam sebuah perusahaan ada 2 pilot yang mengajukan diri. Pilot yang pertama itu bercerita bahwa kalau dia dipilih meyakinkan perusahaan gitu ya, dia akan terbang sesuai dengan aturan dan hukum internasional gitu, terbang di atas 30.000 kaki. Lalu kemudian pilot yang kedua, pilot ini berjanji untuk memberikan diskon dan memberikan kursi bisnis kepada semua. Nah, kata Pak Jokowi, yang pilih pilot nomor 2 ini hati-hati katanya. Karena ini tawarannya nggak masuk akal gitu. Menarik tapi nggak masuk akal gitu. Karena bagi orang yang biasa naik pesawat gitu ya, kita semua tahu bahwa dalam pesawat itu nggak mungkin semuanya diisi kursi bisnis. Kursi bisnis itu biasanya cuma 5 baris di depan gitu. Sisanya ya kursi biasa gitu. Jadi bagi Pak Jokowi ini adalah tawaran yang nggak masuk akal. Menarik tapi nggak masuk akal. Makanya Pak Jokowi bilang hati-hati memilih pilot. Nah ini kayaknya nyindir Nasdem gitu, karena sudah memilih Anies yang mungkin gitu ya sudah memberikan penawaran yang nggak masuk akal, yang fantastis. Makanya kemudian Surya Paloh itu buru-buru untuk deklarasi Anies. Nah pertanyaannya, Anies ini menjanjikan apa gitu? Kok sampai tergugah Surya Paloh? Dan buat orang-orang yang belum pernah naik pesawat gitu ya, mereka nggak mungkin ngebayangkan bahwa di dalam pesawat itu nggak memungkinkan diisi kursi bisnis semua atau diberi diskon semua gitu. Karena dalam tiket pesawat itu jarang sekali sebenarnya ada diskon gitu. Yang selalu diskon itu di mall. Kalau tiket pesawat itu jarang gitu. Jadi kalau kita milih pilot yang kedua yang memberikan penawaran nggak masuk akal dan menarik ini
ini pasti akan salah-salah gitu. Nah, Nasdem dalam konteks ini adalah sebuah partai politik yang belum pernah memimpin koalisi. Tapi sekarang kan coba mau memimpin koalisi dengan memilih Anies sebagai capresnya gitu ya. Ya nggak pernah memimpin koalisi di Pilpres, Pilkada gitu kan, nggak pengalaman. Ya ibaratnya orang yang nggak pernah naik pesawat gitu. Terus ada pilot memberikan janji mau ngasih kursi bisnis semua, dikasih diskon gitu ya. Mau Nasdem. Jadi ya kira-kira kayak gitulah. Makanya kemudian Pak Jokowi bilang, jangan sembrono mencapreskan, jangan sembrono deklarasi capres. Nah ini, yang deklarasi capres kan ada dua tuh. Ada Gerindra dengan Prabowo dan ada Nasdem dengan Aniesnya gitu. Nah kalau Prabowo sama Gerindra itu pasti nggak sembrono karena Prabowo sudah 2 kali maju di Pilpres melawan Pak Jokowi. Nah satunya ini Nasdem. Yang sembrono kayaknya Nasdem itu. Yang dianggap sembarangan milih pilot untuk dipilih sama rakyat itu kayaknya Nasdem gitu. Dan lebih dari itu, Pak Jokowi juga bilang jangan memilih capres karena alasan emosional dan kurang informasi. Emosional dan kurang informasi. Ini apa nih ya? Kok bisa membuat Surya Paloh emosional nih, ada informasi apa gitu ya. Ya kalau kurang informasi mungkin gini lah, karena sebelumnya itu kan muncul survei gitu di mana Anies sama Ganjar kalau diadu gitu ya, head to head gitu antara dua calon, ini yang menang adalah Anies gitu. Kata lembaga survei gitu. Meskipun secara elektabilitas itu Ganjar yang paling tinggi. Nah ini kayaknya letak kekurang informasian seorang Surya Paloh mungkin gitu. Dan kalau soal emosional ini mungkin gitu ya, bukan informasi ini analisa saya. Mungkin Nasdem atau Surya Paloh itu sudah mendengar gitu. Kalau Ganjar itu dicalonkan nanti, maka Nasdem termasuk salah satu partai yang gak akan diajak ke dalam koalisi. Makanya Surya Paloh dan Nasdem itu emosional sekali gitu. Makanya dia pengen mencalonkan Ganjar, tapi syaratnya harus keluar dulu dari PDI Perjuangan. Nah karena Ganjarnya ini nggak mau dan Nasdem juga tahu bahwa dia nggak akan diajak koalisi gitu, jadinya dia pilih Anies deh. Lumayan bisa mencalonkan, meskipun nanti misalkan nggak menang ya minimal dapat efek ekor jas dan membuat suara Nasdem itu naik. Kira-kira gitulah pertimbangannya si Surya Paloh mungkin gitu ya. Nah ini yang menurut Pak Jokowi dianggap kurang informasi dan emosional. Jadi ya antara pidato Pak Jokowi dengan video yang beredar Pak Jokowi nggak mau dipeluk sama Surya Paloh itu memang sekali lagi sangat-sangat sesuai dengan isi pidato Pak Jokowi yang sangat menghujam dan menyindir Nasdem yang lebih dulu mendeklarasikan Anies dan itu dianggap sebagai deklarasi yang sembrono. Lebih dari itu Pak Jokowi juga cerita bahwa situasi global itu ada puluhan negara yang sudah menjadi pasien IMF dan kemudian ada banyak lagi negara yang mengantri di depan untuk masuk menjadi pasien IMF untuk berhutang gitu karena mereka terancam krisis gitu, sehingga presiden pemimpin ke depan itu harus orang yang punya jam terbang tinggi karena kata Pak Jokowi stabilitas politik itu sangat-sangat diperlukan untuk memimpin sebuah negara. Nah kalau Anies yang dipilih ini stabilitas politiknya pasti nggak stabil gitu karena orang-orangnya ya orang-orang FPI, 212, HTI yang pasti menuntut untuk kembali hidup lagi, kembali diresmikan lagi, nanti pasti sweeping di mana-mana lagi. Ini nggak stabil secara politik gitu. Nah cuma ya Pak Jokowi nggak berpidato secara detail seperti ini. Ya masa presiden mau menjelaskan secara detail? Kalian kan sudah ngerti gitu. Para pimpinan partai kan sudah ngerti semua. Nah ini buat teman-teman masyarakat sesama rakyat jelata, ini saya coba menafsirkan gitu. Isinya tuh mungkin kayak gini gitu ya. Jadi kalau kita mau memimpin Indonesia gitu ya, kita harus memilih orang yang punya komitmen nasionalisme, komitmen terhadap kebangsaan, bukan komitmen kepada kelompok atau golongan gitu. Karena kalau yang sebelah itu kan kelebihannya cuma kelebihan bayar.
cuma tata kata, cuma merangkul kelompok-kelompok radikal gitu kan, sibuk ngitungin mayat, bayar lem aibon. Jadi ya susah gitu kalau presidennya itu yang sebelah. Maka kemudian Pak Jokowi meyakini bahwa di hari ulang tahun Golkar ini, Pak Jokowi yakin bahwa Golkar akan cermat memilih capres, dan beliau melihat Airlangga Hartarto sebagai seorang sosok yang mumpuni gitu. Ya meskipun mungkin maksudnya Airlangga sebagai cawapres misalkan gitu ya. Ya nggak tahu lah, tapi pada intinya dari pidato Pak Jokowi yang berdurasi 12 menit ini memang semuanya sepenuhnya itu menyindir Nasdem dan Anies Baswedan karena dianggap emosional, sembrono, sembarangan memilih calon pilot gitu. Kurang informasi, dan Anies ini menurut Pak Jokowi memberikan tawaran yang sangat-sangat menarik, yang padahal itu nggak masuk akal gitu dan nggak mungkin diimplementasikan. Jadi buat Nasdem mestinya habis ini dia mengerti gitu. Dan dari sikap Pak Jokowi yang nggak mau dirangkul itu, ini adalah sebuah sikap yang sangat-sangat tegas, dan ini menjadi daftar kekecewaan Pak Jokowi yang disampaikan secara terbuka gitu. Karena yang pertama, Pak Jokowi ketika Anies itu dideklarasikan oleh Nasdem, itu Pak Jokowi bilang bahwa ketika ditanya sama wartawan, Pak Jokowi bilang bahwa ini masih situasi duka, suasana duka gitu. Karena sehari sebelumnya itu kan ada tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, tapi Nasdem tetap mencalonkan Anies Baswedan. Lalu kemudian yang kedua, ketika Pak Jokowi ditanya soal kemungkinan reshuffle gara-gara Nasdem mendukung Anies dan kemudian diklaim sebagai sebuah antitesa dari Presiden Jokowi gitu ya. Ini Pak Jokowi kayaknya sangat-sangat tersinggung dan bilang, untuk pertama kalinya gitu ya, dalam 7 tahun terakhir presiden, kalau ditanya soal reshuffle, nanti saya nggak tahu, saya nggak mikir, kok tanya itu terus dan sebagainya gitu. Biasanya tuh ya menolak untuk menjawab atau nggak lugas. Tapi kemarin ketika ditanya sama wartawan soal kemungkinan reshuffle, Pak Jokowi bilang bahwa kemungkinan itu selalu ada. Nanti kita akan putuskan. Dan ini yang pertama kali saya dengar dari pernyataan sikap Presiden Jokowi yang sangat-sangat lugas terkait reshuffle gitu. Biasanya soal reshuffle ini nggak pernah selugas ini. Nah inilah yang kemudian membuat Pak Jokowi akhirnya kemarin gitu ya, jadi nggak mau bersalaman, nggak mau berpelukan dengan Surya Paloh gitu. Dan dari sini mungkin Pak Jokowi juga ngerasa bahwa Surya Paloh ini memang sebegitu sebegitu oportunisnya, hanya memikirkan diri sendiri dan bisnisnya, hanya mikirin soal partainya, nggak mikirin soal nasib bangsa Indonesia, sehingga yang dipilih malah Anies Baswedan yang nggak bisa kerja. Yang mikirnya cuma selevel sumur resapan gitu ya. Dan ini menambah daftar kekecewaan dari PDI Perjuangan juga. Kalau kita lihat dulu Bu Mega kan sempat juga nggak mau salaman sama Surya Paloh gitu. Nah ini nih mirip nih, kayaknya memang ada ketersinggungan yang luar biasa, sehingga saya menyimpulkan bahwa reshuffle para menteri dari Nasdem, 3 menteri dari Nasdem gitu ya, ini adalah sebuah keniscayaan dan kayaknya hanya tinggal nunggu waktu aja gitu. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga, ternyata beberapa menteri dari Nasdem ini bukan, kalaupun misalkan nanti dia di reshuffle gitu ya, ini bukan karena Nasdem mendukung Anies, tapi ada juga masalah-masalah hukum yang melatar belakanginya, dan itu sedang terjadi. Dan katanya ada beberapa kasus yang sudah masuk ke pengadilan sebelum Nasdem ini mendeklarasikan Anies. Jadi ketika Anies dideklarasikan, Nasdem berharap bahwa dia bisa diposisikan sebagai partai yang terzolimi gitu, sehingga nanti misalkan kasus-kasus hukum dari menteri Nasdem ini diproses, itu bisa mereka berdalih bahwa ini gara-gara mereka mendukung Anies dan sebagainya gitu, sehingga dilakukan kriminalisasi oleh pihak penguasa atau pemerintah. Padahal kasus-kasus korupsi ini sudah cukup lama diselidiki oleh beberapa orang kejaksaan gitu. Sehingga ya kalaupun misalkan habis ini Nasdem di reshuffle gitu ya, itu bukan hanya karena dukung Anies, tapi karena memang kasus-kasus hukumnya gitu ya, cara-cara menteri Nasdem mencari uang demi
Pilpres atau Pemilu 2024 demi membiayai kampanye politik Nasdem itu sudah sangat-sangat berlebihan dan terlalu jahat. Kira-kira gitulah. Jadi ya kalau dari pidato Pak Jokowi gitu ya, dengan video yang beredar itu 7 detik itu, saya sepakat bahwa memang itu adalah video yang saling berkaitan dan memang itu nampaknya menjadi sikap Pak Jokowi terhadap Nasdem dan Surya Paloh. Jadi saya pikir reshuffle pasti akan terjadi dalam minggu-minggu ini sebelum tahun 2023 gitu ya. Ya, dan kita doakan 3 menteri dari Nasdem ini segera out. Ya kalau nggak 3 minimal 2 lah. Yang pasti dipecat 2 sekarang gitu. Satunya itu sebenarnya agak baik gitu, cuma ya kayaknya ada juga kasus hukumnya gitu. Jadi ya mungkin 3-tiganya akan dipecat. Dan bagi Nasdem, karena sudah memilih calon pilot yang sembrono, meskipun itu masih bakal calon, kalian masih punya waktu untuk berpikir ulang gitu. Kalau nggak mau ya sudah, berarti emang kalian itu hanya mikirin partai kalian sendiri tanpa memikirkan bangsa Indonesia ini. Karena apa jadinya kalau negara ini diserahkan kepada Anies Baswedan? Pasti nanti bangkit lagi tuh kelompok-kelompok PKI, kelompok-kelompok FPI. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini akhirnya bisa tayang. Semoga nanti saya cari sinyal yang lumayan gitu ya. Semoga bisa tayang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.